Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa di materi teori portofolio dan analisis investasi. Ini adalah video sapaan saya untuk sesi satu, di mana materinya di sesi satu ini langsung dengan dua modul ya. Kita akan berdiskusi terkait investasi dan pasar modal. Jadi sesuai dengan mata kuliah, yaitu teori portofolio dan analisis investasi, nanti untuk pembahasan materi kita akan lebih banyak ke arah investasi. Nah, untuk pertemuan pertama kebetulan materi topiknya adalah investasi dan pasar modal. Apa sih investasi begitu ya? Jadi kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan ini kan sudah di semester 6 kalau tidak salah ya, ini sekitar 50 orang di kelas saya. Jadi ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah belajar di materi-materi sebelumnya, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah sekuritas. Jadi sekuritas itu kalau kita bicara di sisi perusahaan adalah di sisi aset. Nah, karena nanti meskipun modelnya adalah saham dan obligasi begitu ya sekuritasnya, tapi kalau kita bicara investasi, maka kita bicara akun yang ada di sisi aset, bukan yang ada di sisi ekuitas. Jadi nanti mohon dibedakan sifat dari akun investasi tersebut. Nah, investasi yang akan kita bahas di sini bisa saham dan obligasi ya Bapak Ibu. Jadi yang sekuritas dia modelnya adalah jangka panjang. Nah, kalau kita bicara terkait investasi, nah di sini saya akan menjelaskan dulu apa yang akan Bapak Ibu dan rekan-rekan harus capai di minggu pertama ini atau sesi pertama ini di materi investasi dan pasar modal. Jadi nanti harapannya ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan belajar mandiri untuk materi investasi dan pasar modal, nanti mohon Bapak Ibu bisa membaca, bisa di RBV ya, RBV menggunakan bukunya Pak Jugianto Hartono yang sudah disediakan di Perpustakaan Digital UT, atau bisa melihat materi-materi yang sudah disajikan dalam e-learning dalam bentuk video maupun inisiasi dalam bentuk PPT. Nah, di PPT juga kami sudah menyediakan dua materi, yaitu investasi sendiri, pasar modal sendiri. Nah, kalau kita bicara investasi, maka nanti tidak jauh dari risk and return pada investasi yang akan kita pilih atau akan kita tentukan aset kita akan kita taruh di mana. Nah, risk and return ini hubungannya adalah positif Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi ketika risiko tinggi, maka harapan expected return atas investasi yang kita pilih itu juga akan mengikuti besarnya risiko. Jadi kalau kita mau berharap mendapatkan return yang tinggi, maka risiko yang dipilih juga pasti yang tinggi. Jadi jarang sekali ada investasi yang menawarkan returnnya tinggi, tapi risikonya rendah. Itu 1001. Jadi kalau misal risikonya tinggi, maka returnnya juga akan mengikuti tinggi. Jadi return itu tergantung risiko atas investasi tersebut. Nah, ada istilah portofolio nanti ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan belajar di investasi. Jadi portofolio itu bagaimana investor itu bisa membagi risiko atas investasi yang akan dipilih. Jadi kalau ada istilah jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Nah, itu adalah istilah yang paling sering sekali digunakan ketika membahas investasi. Ketika kita menaruh telur itu dalam satu keranjang, ketika keranjang itu jatuh semua, maka telur semuanya akan pecah. Nah, maka di investasi pun seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan nanti punya perusahaan, punya dana besar ingin berinvestasi, jangan menaruh investasi di satu tempat saja. Misal, jangan semuanya di saham. Portofolio, kita bagi risikonya dalam beberapa investasi. Bisa dalam bentuk saham, tabungan deposito, ataupun dalam bentuk obligasi. Nah, Bapak Ibu, portofolio itu membagi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh investor ketika terjadi faktor-faktor eksternal seperti inflasi. Nah, saat ini ketika kita di 2025, ketika Bapak Ibu menaruh uang di dolar, kemudian ada yang di properti, jika properti lagi naik, yang investasinya akan naik. Tapi kalau misal ada investasi di dolar, dolarnya sedang turun, nah kita masih aman karena masih punya investasi
di properti. Nah, artinya pembagian risiko ini akan mengurangi kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi akibat adanya faktor makro seperti inflasi. Sehingga ada istilah namanya portofolio. Ada juga nanti kalau kita membagi investasi atau risiko ke dalam beberapa investasi, kita ada risiko portofolio. Tapi kalau Bapak Ibu tadi menaruh investasi dalam satu instrumen saja, maka nanti ada stand-alone risk atau risiko individu atau risiko aset tunggal atas investasi yang dipilih tanpa adanya pembagian risiko ke dalam beberapa investasi. Nah, itu nanti juga akan dibahas di buku atau modul yang ditulis Pak Jogianto. Kemudian nanti menghitung instrumen obligasi dan penilaiannya. Jadi menghitung obligasi ini eh, berarti artinya kita membeli obligasi dari perusahaan lain karena ini adalah investasi. Jadi kita menerima bunga atas obligasi dan nanti bagaimana penilaian obligasi ketika dia sudah jatuh tempo. Kemudian menerapkan konsep portofolio, kemudian menerapkan model-model keseimbangan dan beta. Nah, ini biasanya ada risk free rate dan sebagainya. Kita menghitung berapa sih risiko yang kemungkinan akan terjadi. Kemudian nanti pada saat bicara terkait pasar modal, Bapak Ibu akan dikenalkan terkait apa namanya bursa. Nah, kalau kita mau berinvestasi dalam bentuk saham, biasanya kita harus lihat di bursa nih, bagaimana sih kondisi harga saham pada perusahaan yang akan kita investasi gitu ya. Kita investasikan dana kita ke sana. Nah, dalam berinvestasi, kita akan melihat dulu nih kesehatan atas perusahaan yang akan kita investasi. Nah, kita bisa melihatnya di pasar modal ya. Kemudian informasi-informasi keuangan kita bisa akses dalam IDX. Nah, Bapak Ibu berarti sudah tidak asing lagi ya dengan IDX. Sehingga nanti silakan Bapak Ibu belajar eh, materi tersebut. Sudah ada beberapa materi atau bahan bacaan yang sudah kami sediakan. Kemudian nanti jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan mohon diskusi ini dikerjakan ya Bapak Ibu. Jadi ada diskusi yang sudah kami sediakan, ada 2 pertanyaan terkait investasi dan pasar modal. Silakan Bapak Ibu berdiskusi dalam kolom yang sudah disediakan di kolom diskusi. Mohon juga menyertakan sumber sumber dari mana Bapak Ibu dan rekan-rekan mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah kami berikan. Nah, nanti apabila jawaban Bapak Ibu sumbernya ini kurang kredibel, mungkin nanti akan saya minta untuk revisi. Namun, sekali lagi ketika nanti ada nilai yang direvisi, maka nilai maksimum atas jawaban yang direvisi adalah 90. Jadi, saya mohon agar nilainya nanti bagus bisa mendapatkan nilai yang maksimal, Bapak Ibu bisa memaksimalkan membaca materi pada RBV ataupun buku-buku yang lain atau video yang bisa diakses Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan terkait materi ini sesi 1 yaitu terkait investasi dan pasar modal. Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan untuk sesi 1, Bapak Ibu bisa menghubungi saya by email, kemudian atau bisa langsung chat saya melalui chat e-learning. Gitu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk sapaan saya di sesi 1 terkait investasi dan pasar modal. Semoga untuk materi ini Bapak Ibu bisa maksimal belajarnya sehingga nanti bisa menjawab pertanyaan diskusi dengan baik dan benar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.